Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairal anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 220104030132. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan dan mempresentasikan materi dalam rangka menyelesaikan tugas final tes dari mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos MSOS. Adapun materi pembahasan yang akan menjadi pembahasan pada kali ini, yang pertama, landasan ontologi, epistemologi, aksiologi dakwah. Yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Yang keempat, macam model pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima, problematika dakwah masa kini. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Yang ketujuh, efek dakwah dan tahap perubahan perilaku mad'u. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu landasan ontologi dakwah, landasan epistemologi dakwah, landasan aksiologi dakwah. Landasan ontologi dakwah. Ontologi berasal dari dua kata, on dan logi, artinya tentang ada. Ontologi adalah teori tentang ada dan realitas. Meninjau persoalan secara ontologis adalah mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitas. Jadi, ontologi adalah bagian dari metafisika yang mempelajari hakikat dan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan, atau dengan kata lain, menjawab dengan pernyataan pada hakikat ilmu itu. Jadi, ontologi dalam dakwah Islam adalah pemahaman atau pengkajian tentang wujud hakikat dakwah Islam dalam mengkaji problem ontologis dakwah yang juga menjadi filsafat dakwah selain ilmu-ilmu lain. Selanjutnya, landasan epistemologis dakwah. Untuk mendapatkan suatu rumusan yang tepat tentang epistemologis dakwah, paling tidak ada dua macam pendekatan pembahasan filsafat dakwah. Dengan istilah filsafat dakwah, terdapat dua kemungkinan pemahaman. Yang pertama, filsafat dakwah dalam arti filsafat tentang dakwah. Dalam hal ini, dakwah menjadi bahan kajian dan menempatkan filsafat sebagai titik tolak berpikir. Yang kedua, filsafat dakwah dalam arti phrasing filosofi, yaitu dikaji secara substansial, di mana dakwah menjadi titik pusat dan kajian epistemologis secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek bahasan titik tolak. Dengan demikian, epistemologis dakwah adalah sebagai usaha manusia untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber serta fadilitas pengetahuan berpikir. Sumber pengetahuan dakwah. Pengetahuan berasal dari kata tahu. Artinya pengetahuan adalah merupakan hasil dari pengalaman seseorang terhadap sesuatu. Dan jika sesuatu itu dakwah, maka terjadilah pengetahuan dakwah. Selanjutnya, landasan aksiologis dakwah. Aksiologis berarti teori tentang nilai dalam kaitannya dengan ilmu dakwah. Secara etimologis berarti panggilan atau ajakan untuk memahami kebenaran teologis Islam. Maka dengan nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis bagi pengembangan dakwah, dan kedudukan dakwah sebagai ilmu dapat ditemukan pada argumen yang dapat menjawab sejauh mana dakwah memiliki kriteria sebagai ilmu. Kriteria tersebut mencakup: yang pertama, sejauh mana dakwah memiliki argumen atau struktur yang jelas. Kedua, menyangkut kejelasan ilmu dakwah yang dapat dipertanggungjawabkan secara sistematik. Ketiga, menyangkut pertanggungjawaban metodologis dakwah sebagai ilmu.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa yang menjadi landasan aksiologi ilmu dakwah adalah nilai kebenaran teologis bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang harus diimplementasikan dalam realitas kehidupan sosial, sehingga nilai-nilai tersebut menjelma menjadi rahmatan lil alamin. Pada pembahasan yang kedua, akan membahas tentang relasi ilmu dakwah dengan ilmu yang lain, yang mencakup signifikansi ilmu dakwah, ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah, yang meliputi ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu dakwah dan sains sosial, dan ilmu dakwah dan metodologi sains. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu signifikansi ilmu dakwah. Para pelaku dakwah di masyarakat banyak yang mengembangkan dakwah hanya melalui metode ceramah dan masih berkutat pada model-model dakwah yang telah berjalan bertahun-tahun dan belum menunjukkan perubahan yang berarti. Untuk itulah, dakwah lahir sebagai jawaban atas pelaksanaan dakwah yang asal jalan. Ilmu dakwah termasuk sains aplikatif. Hasil dari penelitian ilmu dakwah dapat berguna untuk kegiatan dakwah. Term sains aplikatif terkadang digunakan untuk menunjukkan pada penelitian sains yang dikonsentrasikan dalam pengembangan teknologi. Selanjutnya, ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Secara garis besar, ilmu dakwah hanya dibantu oleh ilmu keislaman dan sains sosial. Ilmu dakwah masih membutuhkan hasil studi Islam keislaman, karena dari situ ia berasal. Begitu pula sains sosial sangat diperlukan oleh ilmu dakwah sebagai ilmu yang serumpun. Berikut ini ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu dakwah dan ilmu-ilmu keislaman. Konsep dakwah berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah, bukan dari pemikiran manusia ataupun temuan lapangan. Dari kedua sumber ini, pengertian dakwah dikembangkan dengan ilmu tauhid, perilakunya dengan ilmu fikih, dan kalbunya dengan ilmu akhlak. Pemikiran dakwah yang sering dibahas oleh para sarjana terfokus pada hakikat dakwah yang meliputi konsep hidayah, tugas risalah, pembuatan manusia, dan sebagainya. Yang kedua, ilmu dakwah dan sains sosial. Semua disiplin sains sosial dapat membantu pengembangan ilmu dakwah. Ini adalah keharusan dalam sains sosial. Setiap disiplin sains sosial harus membantu saudaranya atau yang baru menjadi saudara dalam keluarga sains sosial. Menerangkan berbagai jenis segi kehidupan individu dan masyarakat secara detail dan terperinci. Dalam proses penyampaian ajaran Islam, ilmu dakwah menghadapi masalah ekonomi, sosiologis, antropologis, politis, manajerial, hukum, dan psikologis. Yang ketiga, ilmu dakwah dan metodologi sains. Semua disiplin ilmu yang membahas cara pengembangan sains. Dalam hal ini, ada dua disiplin metodologi yang dapat membantu pengembangan ilmu dakwah, yaitu ilmu penelitian dan ilmu logika. Keduanya merupakan perangkat pengembangan sains untuk memenuhi syarat sains yang diobjektif dan bermetode. Ilmu penelitian sangat berguna bagi sains. Begitu pula ilmu logika. Diperlukan sains untuk melahirkan kesimpulan yang sistematis dan logis. Keduanya adalah syarat sains infir. Dan pembahasan yang ketiga yaitu materi yang membahas tentang paradigma ilmu dakwah yang mencakup teori sistem dakwah dan teori proses dakwah. Teori sistem dakwah. Sistem dakwah terbentuk dari beberapa subsistem yang merupakan komponen-komponen yang lebih kecil dan merupakan bagian dari sistem dakwah. Beberapa subsistem yang merupakan komponen-komponen dakwah tersebut tidak lain adalah unsur dakwah itu sendiri, seperti dai, mad'u, maddah, wasilah, metode, dan asar. Keseluruhan dari subsistem-subsistem dakwah ini suatu kesatuan yang sangat terjahit satu dengan yang lainnya. Satu subsistem saja terlepaskan dari sistem dakwah, maka target pencapaian cita-cita dakwah menjadi terganggu.
Sistem dakwah dianalogikan sebagai manusia. Dai adalah kepala atau bagian terpenting. Pesan dakwah adalah dada, tangan sebagai metode dakwah, perut sebagai mitra dakwah, dan media dakwah diibaratkan kaki, di mana jikalau salah satu unsur atau bagian ini tidak ada, bisa dipastikan aktivitas dakwah akan cacat. Dalam sistem selalu terdapat input, output, dan proses. Kegiatannya harus selalu terkait dan sambung bersambung, terus-menerus hingga menyerupakan proses yang tidak berhenti pada suatu titik. Teori proses dakwah. 1. Pengertian proses dakwah. Proses dakwah merupakan perjalanan yang dilakukan dai sebagai subjek dakwah. Membahas masalah proses dakwah dalam kajian ini lebih diarahkan pada masalah dakwah, yang mana dakwah itu sendiri sering dimaknai sebagai suatu kerja di jalan Allah yang diimplementasikan adalah adanya perubahan dari buruk menjadi baik, baik menjadi yang baik, yang tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan dua alam, dunia dan akhirat. Yang kedua, proses penyampaian dakwah. Ada dua faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan dakwah, yaitu pertama, yang menyampaikan dakwah, kedua, teknik penyampaian dakwah, dan yang ketiga, siapa penerima dakwah. Yang ketiga, proses penerimaan dakwah. Proses bagaimana mad'u menerima informasi, mengolahnya, menyimpan dan menghasilkan informasi. Proses ini meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sesungguhnya sesuatu proses tidak berhenti di satu titik, tapi terus laju tanpa batas. Akan tetapi, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengikuti proses menuntut batas ketentuan hasil suatu proses. Materi yang keempat yaitu macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Macam-macam dakwah. Yang pertama, dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah merupakan dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya, dakwah fardiyah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib. Yang kedua, dakwah ammah. Dakwah ammah adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengetahuan kepada orang lain. Yang ketiga, dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Bisa langsung mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh pemberi dakwah. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, maka orang tersebut bisa langsung menanyakan hal tersebut agar lebih jelas dan mampu dipahami. Macam-macam dakwah yang keempat yaitu dakwah bilhal. Dakwah bilhal merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata, dilaksanakan dengan maksud tidak cuma membuat pendengar memahami arti yang disampaikan dari dakwah tersebut, tapi juga mengaplikasikan berbagai perbuatan yang dicontohkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, orang yang mendengarkan dakwah tidak cuma maknai sebuah kebaikan dan keburukan, tapi juga mampu melaksanakan nilai-nilai kebaikan tersebut dan menjauhkan nilai-nilai keburukan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kelima, dakwah bit-tadwin. Dakwah bit-tadwin atau dakwah melalui tulisan, baik dengan melibatkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif. Dengan memasuki zaman global seperti saat ini, dakwah model ini tidak menjadi musnah meskipun sang dai atau penulis sudah wafat. Menyangkut dakwah bit-tadwin, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada." Dan yang terakhir yaitu dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang arif dan bijaksana, yakni melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Kata lain, dakwah bil hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif. Selanjutnya, model dakwah. Adapun model-model dakwah diantaranya adalah dakwah bil lisan.
dakwah modern ini dapat melalui bentuk nasihat, diskusi, seresahan, dan intinya melalui mulut atau lisan. Yang kedua, dakwah bil kalam, yaitu dakwah melalui bentuk tulisan dengan tema yang aktual, menjawab pertanyaan masyarakat dijawab melalui buku. Dan yang ketiga, dakwah bil hal, atau dengan aksi nyata. Dakwah dalam bentuk ini, Majelis Ulama Indonesia menekankan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa model dakwah ini adalah acuan untuk mengajak orang melakukan perbuatan, melaksanakan ajaran yang sesuai dengan tuntunan serta ajaran yang disampaikan oleh agama Islam. Selanjutnya, pendekatan dakwah. Kata pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan dakwah didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya, di mana pendekatan dakwah yaitu pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, dan pendekatan psikologis, dan pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seorang mubalik untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Pendekatan dakwah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, pendekatan sosial. Pendekatan ini didasarkan atas pandangan bahwa penerima atau mitra dakwah adalah manusia yang bernaluri sosial, serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan orang lain. Pendekatan sosial ini meliputi pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, pendekatan politik, dan pendekatan ekonomi. Yang kedua, pendekatan psikologis. Pendekatan ini meliputi dua hal. Yang pertama, citra pandang dakwah terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, mereka harus dihadapi dengan pendekatan persuasif, hikmah, dan kasih sayang. B. Realita pandang dakwah terhadap manusia yang di samping memiliki beberapa kelebihan, ia juga memiliki berbagai macam kekurangan dan keterbatasan. Selanjutnya, media dakwah. Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada makhluk. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Adapun yang dimaksud dengan media dakwah adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Pada zaman modern seperti ini, seperti televisi, video, kaset, rekaman majalah, dan surat kabar. Selanjutnya, metode dakwah. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhannya dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ayat tersebut telah memberikan pedoman tentang metode dakwah yang harus dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode bil al-hikmah. Al-hikmah adalah merupakan kemampuan dan ketetapan dai dalam memilih, memilah, dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u. Yang kedua, mau'izatul hasanah. Maksud dari mau'izah al-hasanah atau nasihat yang baik adalah memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, berupa petunjuk-petunjuk ke arah yang dapat mengubah hati agar nasihat tersebut dapat diterima. Yang ketiga, al-mujadalah billati hiya ahsan. Apabila ditambah alif pada huruf jim yang mengikuti wajan fa'ala, jadalah dapat bermakna berdebat, dan mujadalah perdebatan. Kata jadalah yang bermakna menarik tali dan mengikat guna menguatkan sesuatu. Memasuki materi yang kelima, yaitu problematika dakwah masa kini, yang mencakup sumber daya dai, mitra dakwah atau mad'u, dan materi dakwah atau maddah. A. Sumber daya dai. Peran seorang dai dalam Islam sangatlah penting, yaitu dalam mengamalkan demi syiarnya ajaran Islam itu sendiri. Peran dai ialah untuk memberikan pengajaran kepada seluruh umat manusia demi tegaknya Islam, terlebih lagi pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat sifat dan kriteria utama yang wajib ada pada setiap dai, yaitu ilmu yang bermanfaat,
beriman kepada Allah, sabar, berakhlak dan akhlak yang mulia, ikhlas dalam melakukan ibadah, dan mempunyai sifat sidik. Selanjutnya, mitra dakwah atau mad'u. Objek dakwah atau mad'u atau mitra dakwah adalah sasaran penerima dakwah, baik secara individu maupun kelompok, beragama Islam maupun non-Islam. Dari pengertian ini dapat ditarik benang merah bahwa mad'u adalah keseluruhan manusia tanpa memandang agama, ras, suku yang akan menerima pesan dakwah dari dai. Mitra dakwah terdiri dari banyak ragamnya. Ada yang dari segi usia, pendidikan, ekonomi, psikologis, dan demografis. Yang ketiga, materi dakwah. Materi dakwah atau yang sering juga disebut dengan pesan dakwah adalah segala sesuatu yang dikomunikasikan oleh sumber, dalam hal ini dai, kepada penerima mad'u. Pada dasarnya, materi dakwah Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini tidak ada berubah, karena semua terkait dalam ajaran Islam. Kalaupun ada perbedaan, hal tersebut hanya dalam konteks isu dan kasus yang dibahas dengan kontekstualisasi persoalan di setiap zaman. Namun apapun kasus dalam permasalahan yang muncul di setiap masa, selalu tersedia jawaban lewat materi dakwah Islam. Memasuki pembahasan yang keenam, yaitu faktor hidayah dalam dakwah, yang mencakup tentang arti hidayah dan macam-macamnya. Yang kedua, hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Yang ketiga, hidayah dan ikhtiar dakwah. Arti hidayah dan macam-macamnya. Hakikat hidayah adalah sampai pada tujuannya. Menurut istilah syariat, hidayah adalah al-dilalah ala ma yadullah min fi al-khair wa yuqallibuha al-dalalah wa hiya taghyir. Petunjuk terhadap apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan kebaikan dan hindari kesesatan kemudian. Selanjutnya, pembagian hidayah dalam Islam. Ibnu Qayyim selanjutnya memaparkan makna hidayah secara syar'i dengan membaginya kepada 4 macam, yaitu hidayah ammah, hidayah dalalah, hidayah taufik, hidayah jannah. Yang pertama, hidayah ammah, yaitu hidayah yang bersifat umum yang diberikan kepada seluruh makhluk. Hidayah ini bersifat naluriah, termasuk panca indera untuk bisa hidup, akal, insting, fitrah, dan kalbu. Yang kedua, hidayah dalalah, yaitu berupa penjelasan tentang kebaikan dan keburukan. Kebaikan membawa kepada kebahagiaan dan keburukan yang membawa pada penderitaan. Yang ketiga, hidayah taufik, yaitu ilham dalam hati manusia yang mengikuti jalan yang benar serta kelapangan dada untuk menerima kebenaran serta memilihnya. Hidayah ini disebut juga dengan hidayah ma'unah. Bila hidayah ini diberikan Tuhan kepada non-muslim, maka terjadilah konversi agama. Ia akan masuk Islam. Bagi seorang muslim akan semakin bertambah iman dan ketakwaan. Yang terakhir, hidayah jannah, yaitu diperolehnya surga dan terhindarnya dari api neraka, seperti yang terdapat dalam surah Quran surah Al-A'raf ayat 43. Selanjutnya, hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Terjadinya kasus-kasus konversi agama di kalangan umat beragama tidak terlepas dari adanya faktor-faktor intern dan ekstern individu atau golongan. Selain itu, terdapat juga faktor hidayah atau petunjuk Allah yang mempengaruhinya. Konversi agama dapat terjadi bagi umat Islam selalu berpindah keyakinan kepada agama lain, dan sebaliknya dari kelompok non-muslim beralih keyakinan menjadi umat Islam. Di samping faktor di atas, konvensi agama juga didorong oleh beberapa faktor sesuai dengan perspektif pandang keahlian masing-masing. Beberapa faktor tersebut, yang pertama, petunjuk ilahi. Petunjuk ilahi disebut dengan hidayah. Dalam konteks ini, pengaruh supernatural berperan secara dominan dalam proses terjadinya konversi agama pada diri seorang atau kelompok. Faktor ini direkomendasikan oleh para ahli agama atau teologi. Yang kedua, pengaruh sosial. Faktor ini direkomendasikan oleh para sosiologi, pengaruh sosial yang mendorong terjadinya konversi agama. Yang ketiga, faktor psikologis yang ditimbulkan oleh faktor intern maupun ekstern.
Selanjutnya, hidayah dan ikhtiar dakwah. Langkah-langkah ikhtiar untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dianjurkan bersikap baik tutur kata maupun perbuatan. Antara lain, tidak boleh sombong atau takabur, biasakan melakukan ucapan insya Allah jika ada maksud atau menjawab. Yang kedua, selalu menggunakan akal dan berpikir yang ma'ruf, adil dan benar. Yang ketiga, banyak berzikir, selalu menghatamkan Al-Quran minimal setiap hari 1 ain. Yang keempat, selalu bersilaturahmi dengan para ulama atau orang-orang soleh. Dan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perilaku mad'u. Yang pertama, persuasi dakwah. Yang kedua, tahap-tahap perubahan dakwah. Yang ketiga, evaluasi efek dakwah. Persuasi dakwah. Dakwah bersifat persuasi, artinya berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri, bukannya dengan jalan kursi atau paksaan, sebab paksaan adalah perampasan hak asasi manusia dalam beragama. Pendakwah sebagai komunikator harus memperhatikan 3 teknik tersebut, yaitu yang pertama, pesan satu sisi dan 2 sisi. Suatu proses pesan komunikasi harus disertai argumen yang menguatkan. Pesan satu sisi efektif untuk orang yang berpendidikan lebih rendah, dan pesan 2 sisi efektif untuk mereka yang berpendidikan tinggi. Inilah contoh teknik persuasi pesan satu sisi atau 2 sisi. Yang kedua, kredibilitas sumber. Perubahan sikap seseorang dipengaruhi juga sejauh kredibilitas komunikator. Kredibilitas tersebut menyangkut kejujuran, profesionalisme atau kompetensi, dinamis dan objektif. Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat manusia meyakinkan umat manusia dengan menyebut beliau sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan patut dijadikan teladan. Yang ketiga, seruan rasa takut. Memengaruhi sikap juga bisa dilakukan dengan membangkitkan rasa takut. Selanjutnya, tahap-tahap perubahan perilaku. Jalaluddin Rahmat menyatakan 3 proses perubahan perilaku. Yang pertama, efek kognitif, atau berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dipersepsi khalayak. Yang kedua, efek efektif, timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak yang meliputi segala apa yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta nilai. Yang ketiga, efek behavioral, yaitu yang merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan perilaku. Suatu ide diterima atau ditolak melalui 3 proses, yaitu mengerti, menyetujui, dan berubah. Dan yang terakhir, evaluasi efek dakwah. Setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi. Demikian juga sebagai kegiatan peningkatan iman seseorang atau kelompok. Ketika dakwah telah dilakukan oleh seorang pendakwah dengan pendekatan, strategi, metode, pesan, dan menggunakan media tertentu, maka pasti akan timbul respon pada mitra dakwah yang menerimanya. Oleh sebab itu, setiap perencanaan dakwah harus berdasarkan hasil evaluasi dakwah sebelumnya. Oleh sebab itu, setelah persuasi dakwah dilakukan, perlu dilakukan evaluasi apakah persuasi menghasilkan perubahan atau tidak. Rushdie menetapkan hal-hal yang harus dievaluasi sebagai berikut. Yang pertama, penyajian pesan komunikasi. Penyajian pesan komunikasi merupakan tahap pertama dalam proses persuasi. Yang kedua, perhatian. Setelah pesan dakwah disajikan kepada mitra dakwah, yaitu audiensi atau pembaca, pertanyaan kedua ialah apakah mereka menaruh perhatian terhadap isi pesan tersebut. Tidak mungkin kita dapat memengaruhi orang melalui kata yang diucapkan atau kata penulis jika mereka tidak menaruh perhatian terhadap isi pesan dakwah. Yang ketiga, pemahaman. Setelah pendakwah dapat menarik perhatian dan mendapat simpati dari audiensi, maka pada tahap ketiga adalah apakah mereka dapat memahami apa yang dikomunikasikan dengan baik. Yang keempat, tunduk pada pesan pembicara. Tahap keempat pada proses persuasi adalah sejauh mana audiensi tunduk dan patuh kepada isi pesan yang telah dipahami.
Yang kelima, penahanan dalam ingatan. Jika audiensi telah menaruh minat dan tunduk pada pesan dakwah, maka pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana mereka menahan dalam ingatan mereka. Yang terakhir, tingkah laku. Tahap terakhir dari proses persuasi ialah mitra dakwah melaksanakan benar-benar tingkah laku sesuai dengan harapan pendakwah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.